Mengalir 9 bentuk luar angkasa, bentuk pecah ruang. Mata emas petir ungu, telapak giok dingin, jari peoni. Setelah banyak teriakan, 4 serangan kekuatan besar turun. Mereka terdiri dari petir ungu, niat pedang yang tinggi, angin dingin yang dalam, dan kekuatan yang dalam namun fleksibel. Mereka memukul Huangpu Qingyun dan memaksanya mundur 3 langkah saat 4 sosok berdiri di depan Zhuo Fan dan Chu Qingcheng. Jian Suifeng, Long Jiu, pengawas iris, dan pengawas peoni. Para pengawas bergegas ke Chu Qingcheng dan memeriksa luka-lukanya sementara 2 yang pertama waspada untuk setiap gerakan tiba-tiba Huangpu Qingyun. Ketika debu mereda, Huangpu Qingyun memiliki ekspresi dingin, tetapi tidak terluka sama sekali. Hal ini menyebabkan banyak kejutan. Keempat tetua menggunakan keterampilan mereka yang paling ahli melawan Huangpu Qingyun. Tetapi meskipun mereka tidak memiliki niat untuk membunuh, dia tidak mengalami kerusakan apapun, bahkan tidak ada memar atau luka. Ini hanya berfungsi untuk membuat mereka waspada. Tidak heran seni tubuh Golden Tyrant Regent Estate adalah yang terkuat dari 7 rumah. Ini mengerikan. Wos gelombang. 3 sosok lagi mendarat, Vicious Pilking, Lin Zitian, dan tetua kelima lembah neraka di sebelah Huangpu Qingyun. Mereka melihat situasi dan bisa menebak apa yang terjadi. Hehehe. Berani sekali kamu harus menyerang tuan muda kedua. Vicious Pilking tertawa dingin, memanfaatkan kesempatan untuk menabur kekacauan, jika kamu ingin bertarung. Kami dengan senang hati akan menghiburmu. Lin Zitian dan tetua kelima bertukar pandang, lalu menatap Huangpu Qingyun. Mereka tidak punya pilihan selain menanggung ini. Tidak melangkah sekarang berarti merugikan Regent Estate. Dengan hati gemetar, kelompok Long Jiu saling memandang dengan tekad di wajah mereka. Huangpu Qingyun cukup buruk, tetapi sekarang setelah 3 lainnya muncul, akan sulit untuk menjadi yang teratas dalam pertempuran ini. Dalam sekejap, Long Jiu dan Jian Suifeng menatap Zhuo Fan tanpa menyadarinya. Zhuo Fan menyuruh pembunuhan Yu Guiqi di bawah ikat pinggangnya. Dia berani dan licik. Orang yang paling bisa diandalkan di sini bukanlah mereka, para tetua, tapi dia. Sambil menyipitkan mata, Zhuo Fan menatap Vicious Pilking. Jika pertempuran meletus, Vicious Pilking menjadi ancaman terbesar. Long Jiu dan yang lainnya akan menderita karena trik beracun anjing tua ini. Sebelum sesuatu terjadi, dia harus menghilangkan bahaya ini dari persamaan. Ini mungkin menyimpang dari rencana awal Zhuo Fan, tetapi hal-hal terus terjadi satu demi satu. Siapa yang tahu ini akan terjadi? Aku tidak punya pilihan selain bersikap tegas dengan keputusan aku dan menyingkirkan sakit kepala ini terlebih dahulu. Zhuo Fan perlahan bergerak, menjejalkan Vicious Pilking dengan niat membunuh. Yansong tidak mengetahui tentang ancaman Zhuo Fan. Membunuhnya akan mudah ketika penjagaannya turun. Jian Suifeng dan Long Jiu memperhatikan matanya dan mengerti bahwa dia telah mengambil keputusan. Pukulan dagang di sini sama saja dengan pertikaian dengan Regent Estate dan 3 rumah lainnya. Perang 7 rumah akan meletus. Tak satu pun dari mereka dapat melihat apakah ini adalah keberuntungan atau bencana bagi rumah mereka. Apa yang mereka ketahui adalah bahwa dadu telah dilemparkan dan mereka harus menyerang. Tunggu, Huangpu Qingyun berteriak untuk menghentikan semua orang di tempat dan dia memandang Chu Qingcheng. Qingcheng, pikirkan ini baik-baik. Apakah kamu akan berpihak pada mereka? Chu Qingcheng menyeka darah dari mulutnya dan melangkah di depan yang lain. Dia menoleh ke Zhuo Fan, lalu jubah hitamnya, dan matanya mengeras. Ya,
aku tidak pernah lebih yakin. Baiklah, seperti itu. Semoga panjang umur. Huang Pu Qingyun meludahkan dua kata terakhir dengan sarkasme yang kental, terbukti dari dendam dan kutukan yang mengalir di kepalanya. Dia mengatakan bagiannya dan pergi bersama grupnya. Saat mereka melewati Zuofan, dia tertawa terbahak-bahak dengan jijik. Pang, Drifting Flowers Edifice tidak pernah memiliki laki-laki, kan? Hahaha. Mendapatkan ide itu, Zuofan mengangkat alis mengejek. Bukankah Chu Qingtian seorang pria? Tindakannya bodoh, benar. Tetapi dia adalah seorang pria sejati. Dia bersembunyi selama 1 dekade untuk Drifting Flowers Edifice, hanya untuk mati di tangan Drifting Flowers Edifice. Namun, pahlawan yang menyedihkan ini sekarang dipandang sebagai noda hitam. Zuofan tidak memaafkan perilaku konyol seperti itu. Mengapa ada orang yang membuang hidup mereka untuk sekelompok cewek yang memperlakukan pria seperti tidak lebih dari alat? Hanya menggunakan mereka untuk mengamankan tempat perlindungan kecil mereka? Itu bukan kebodohan belaka, tapi benar-benar gila. Namun, kesetiaannya terpuji bahkan di mata Zuofan. Jika dia benar-benar laki-laki, akan lebih baik jika dia tetap tidur dengan wanita. Hahaha, ejek Huang Pu Qingyun. Kebencian terlihat di wajahnya. Vicious Pilking mencibir Zuofan, membuatnya jelas bahwa dia berbicara kepada semua orang yang hadir. Chu Qingtian pernah menjadi muridku. Sejujurnya, keterampilan alkimianya adalah yang terbaik, tetapi dia terlalu dibutakan oleh kesombongan, menahan semua orang di bawahnya. Dia adalah seorang pemimpi yang tak berdaya, percaya bahwa dia sendiri sudah cukup untuk memperbaiki penawarnya dan menyembuhkan Drifting Flowers Edifice. Hasilnya berbicara sendiri. Dia lebih bodoh daripada orang lain. Raja Pil jahat berjalan pergi, senang setelah melihat Chu Qingcheng mengepalkan tinjunya, tetapi masih tidak bisa membantu menuangkan lebih banyak garam ke lukanya. Ini adalah dunia manusia dan kebijaksanaan. Orang bodoh dan wanita yang berani mengingininya hanya akan terbakar. Sialan Raja Pil yang kejam. Long Jiu tahu seluk-beluknya dan keluar dari situasi dan satu-satunya matanya berkedip marah. Dia melihat kembali ke Chu Qingcheng untuk melihatnya gemetar karena marah. Long Jiu menggelengkan kepalanya dan berbisik kepada Zuofan, adik laki-laki, bicaralah dengan cucu tentang aliansi antara kita 3 rumah. Tidak perlu. Mata Zuofan berkedip dengan dingin dan berbicara, menatap kelompok yang pergi, itu urusanmu. Yang aku inginkan adalah membuat pria yang tak tertahankan itu tahu arti sebenarnya dari menjadi seorang pria. Hati Long Jiu tercekat. Dia membuka mulutnya berkali-kali tetapi wajah Zuofan yang tidak berperasaan menghentikannya. Dia tidak pernah melihat Zuofan terlihat begitu menakutkan sebelumnya. Ketika kelompok Huang Pu Qingyun kembali ke kamar tamu Drifting Flowers Edifice, Vicious Pilking bertanya, Tuan Muda kedua, mengapa kamu membiarkan mereka pergi? Kami lebih dari cukup untuk menghadapi mereka. Bodoh. Huang Pu Qingyun mencaci, membunuh mereka itu mudah, tapi lalu bagaimana? Ini akan memicu perang di antara 7 rumah. Bahkan jika kita menang, kita harus membayar harga yang mahal untuk itu. Tuan Muda kedua, mengapa kamu mengatakan itu? Yang lain bertanya. Huang Pu Qingyun tertawa mengejek dan berkata, jangan lupa, Tianyu tidak hanya memegang 7 rumah bangsawan, tetapi 4 pilar. Miliknya suara menghilang, tapi semua orang jelas. Jadi ambisi Regent Estate adalah untuk mencapai ketinggian tersebut. Bagaimanapun, Drifting Flowers Edifice sudah hampir jatuh. Jangan pedulikan anjing-anjing yang terpojok itu.
Adapun paviliun naga terselubung dan tempat tinggal pedang markise, aku sekarang yakin mereka menentang kita. Kita harus menghadapi mereka cepat atau lambat. Cerdas, Tuan Muda kedua. Mereka semua membungkuk, tetapi masing-masing berpikir berbeda. Pilkinghold telah lama menyerah, sementara lembah neraka menyeringai pada kesulitan musuhnya. Violet Dragon Pavilion menendang papan besi kali ini. Adapun Lin Zitian dari Merrywoods, dia adalah seorang oportunis. Melihat orang lain membungkuk, dia melakukan hal yang sama, untuk menghindari masalah menimpa kepalanya. Sementara itu, Zuo Fan berjalan keluar dari ruang tamu Drifting Flowers Edifice dan menghela nafas ke arah matahari. Kemarin, dia terjebak dalam hayalannya sendiri. Dia pikir dunia hanya terdiri dari dia dan Chu Qingcheng, di mana yang lain tidak berarti apa-apa. Hari ini, dia masuk kembali ke dunia fana dan menggelengkan kepalanya karena penyesalan. Jika bukan karena gangguan Huang Puqingyun, aku akan tetap bersama Chu Qingcheng di rumah kuno itu sebagai petani sederhana. Tapi bahkan tanpa acara kemarin, dia hanya punya 1 hari sampai pertemuan 100 pil, di mana dia harus menjalankan rencananya. Masa depannya tidak terletak di rumah pertanian yang tenang itu. Aku hanyalah pekerja biasa. Zuo Fan menghela nafas ke langit, sesosok putih tiba-tiba mendarat, Chu Qingcheng. Tapi sebelum dia bisa berteriak, dia membawanya ke udara. Ikut aku. 1 jam kemudian, mereka mendarat di daerah kumuh lagi. Tapi mereka bukan satu-satunya yang ada di sana kali ini. Ada saudara Dong dan Xiao Dandan. Zuo Fan bingung tentang apa itu. Chu Qingcheng terkikik, kamu mengunjungi nenek dan keluargaku. Sekarang masuk akal jika aku mengunjungi orang tua kamu. Tetapi itu jauh dan hanya dapat melihat teman-teman kamu untuk saat ini. Chu Qingcheng menarik Zuo Fan dan mengundang yang lain ke dalam daftar kecil rumah. Xiao Dandan tercengang. Mengapa Edifice Lord bersamanya, di sini? Dia memenuhi perintah tuannya dengan membawa saudara Dong ke sini, di mana sebenarnya mereka bertemu dengan Edifice Lord. Saat dia tercengang, saudara-saudara Dong pingsan. Bertemu dengan Xiao Dandan yang jahat di pagi hari, mereka mengira Drifting Flowers Edifice akan menyelesaikan skor dengan mereka dan berada di ujung tanduk sepanjang perjalanan ke sini. Tapi melihat Edifice Lord berpegangan tangan dengan saudaranya, seluruh dunia mereka runtuh. Bagaimana Song Yu melakukannya? Bagaimana Tuan Muda klan tingkat ketiga berakhir dengan pemimpin salah satu dari 7 rumah mulia, bangunan bunga melayang? Kecantikan nomor 1 di Tianyu, Chu Qingcheng. Kakak, aku sering mengatakan kepada kamu, kamu harus menangkapnya terlebih dahulu. Sekarang, semua harapan hilang. Dong Tianba menatap pasangan itu dengan bingung. Dong Xiaowan meratap di dalam hati, tidak menyangka ini akan terjadi. Bagaimana aku bisa tahu saudara Song Yu dan tuan rumah hanyut bunga akan menjadi barang? Sementara mereka pahit, Xiao Dandan merasa ingin menangis. Dia akhirnya menemukan dirinya pria yang layak hanya jika bosnya menjadi saingan cintanya. Apa yang bisa dia lakukan sekarang? Ketiganya sekarang lebih pahit dari sebelumnya. Duduk turun dan santai. Banyak makanan lezat telah diletakkan di atas meja tua dan usang, berkat masakan Chu Qingcheng. Dia masih menyembunyikan wajahnya di balik kerudung, tetapi setiap gerakan dan sikap elegannya membuatnya tampak seperti istri yang sempurna. Nada suaranya tidak angkuh atau sombong. Dia bertindak seperti istri muda biasa yang menerima tamu jauh. Ketiganya dengan kaku mengambil tempat duduk. Mereka mendapat undangan Chu Qingcheng,
tetapi ini tidak berarti bahwa hati mereka tenang. Sebaliknya, Zuo Fan merasa betah setelah menghabiskan waktu bersama Chu Qingcheng beberapa hari terakhir. Gerakannya santai dan jujur. Dia berbicara dengan normal, seperti keluarga sederhana. Dong Tianba mulai iri padanya. Lil Bro pasti memiliki cukup keberuntungan surgawi bagi Chu Qingcheng untuk melihatnya. Xiao Dandan dan Dong Xiaowan menatapnya selama ini, tetapi kehadiran Chu Qingcheng pergi mereka asam di dalam. Mereka merasa tidak mampu di depan kecantikan kelas dunia sehingga mereka menundukkan kepala. Mereka melewati hari dengan damai dan ceria. Begitu senja mulai terbenam, Chu Qingcheng menghela nafas, sudah larut dan kita harus berpisah. Perpisahan apa yang kamu bicarakan ketika besok adalah rapat 100 pil? Zuo Fan mengangkat alisnya. Menggelengkan kepalanya dengan sedih, Chu Qingcheng menarik tangannya dan berkata kepada yang lain, ikutlah denganku. Dia berjalan di depan, bersama yang lain bergegas mengejar. Mereka segera berbelok ke jalan sepi di mana sebuah kereta usang berdiri. Kereta itu tidak lain adalah milik klan Song Zuo Fan yang diambil alih kembali. Ada juga 6 orang yang berdiri di dekatnya. 4 tetua Dong Tianba dan pengawas Peony dan Iris berdiri di depan kelompok. Ini mengejutkan mereka, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Pergi. Chu Qingcheng menunjuk ke kereta. Pergi di malam hari dan cepat-cepat menyembunyikan klanmu. Kamu mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Apa yang terjadi? Bangunan Lord Cucu, mengapa kamu mengusir kami? Apakah kami menyinggung kamu? Dong Tianba menangis, sangat takut kakinya gemetar. Chu Qingcheng menggelengkan kepalanya, maafkan aku. Ini bukan salahmu, tapi salahku. Aku tidak ingin menyeret kamu ke dalam ini, tetapi Huangpu Qingyun picik. Aku khawatir dia akan menyerang kamu karena dendam. Huangpu, The Regent Estate, Dong Tianba terkejut, hampir menangis. Mengapa Regent Estate terlibat dengan kita? Kami tidak melakukan apapun pada mereka. Klan Dong kamu belum dihancurkan, jadi mengapa kamu menangis? Zuo Fan mendengus dan berpaling ke Chu Qingcheng, apa yang kamu rencanakan? Jangan lakukan hal bodoh, masih ada ruang untuk membalikkan keadaan. Chu Qingcheng menggelengkan kepalanya dan membelai pipinya. Aku tahu apa yang aku lakukan. Hanya saja aku butuh bantuanmu untuk sesuatu. Zuo Fan menatapnya dengan curiga. Dia menarik Xiao Dandan, yang masih sok, dan meletakkan tangannya di tangan Zuo Fan. Tolong awasi Dandan. Dia mungkin adalah anggota terakhir dari rumah Drifting Flowers edifice kita. Edifice Lord. Xiao Dandan panik dan Zuo Fan memucat. Tapi sebelum dia bisa berbicara, Chu Qingcheng menghentikan mereka. Ini adalah permintaan terakhirku. Kamu harus melakukan ini untukku. Chu Qingcheng mengambil cincin penyimpanannya dan memberikannya kepada Xiao Dandan. Dandan, bawa ini bersamamu dalam perjalananmu bersama Song Yu ke klannya. Tapi kamu hanya bisa melihat ke dalam setelah kamu tiba. Jaga suamimu dan jangan terlalu keras kepala, oke? Xiao Dandan mengangguk sambil menangis. Peony Overseer merasa tak tertahankan saat dia berteriak, sudah larut, cepat pergi. Jika mereka menemukanmu, kamu tidak akan mendapatkan kesempatan lagi. Dong Tianba tidak mengerti, tetapi jelas akan bahayanya, bergegas ke dalam kereta bersama saudara perempuannya. Zuo Fan tahu bahwa Chu Qingcheng ingin memberi kesempatan pada Drifting Flowers edifice untuk bangkit kembali. Dia punya rencana dalam pikirannya tetapi tidak yakin itu sangat mudah. Jadi dia mengikuti keinginan Chu Qingcheng dan menarik Xiao Dandan ke dalam kereta.
Paling buruk, dia akan kembali setelah mereka cukup jauh. Tindakannya yang tegas membuat pengawas Peony dipenuhi amarah. Song Yu, jaga muridku, atau aku tidak akan pernah melepaskanmu. Muridmu sudah besar sekarang. Dia bisa menjaga dirinya sendiri. Zuo Fan mengabaikan semua tanggung jawab dan mencambuk kudanya. Peony Overseer menghentakkan kakinya dengan marah, melihat keretanya semakin menjauh. Sudah kubilang laki-laki tidak bisa diandalkan. Begitu dia mendapat angin masalah, dia melarikan diri. Dia melompat tanpa ragu-ragu. Cucu, apakah layak mempercayakan segalanya kepada pria itu? Pengawas Iris mengerutkan kening. Menggelengkan kepalanya, Chu Qingcheng berkata, bukankah semua harapan kita bertumpu pada mereka untuk pergi dengan selamat? Apalagi yang bisa dikatakan? Namun, dia tidak bisa menahan air mata, merasa kecewa dengan tindakan terakhir Zuo Fan. Kita tidak akan pernah bertemu lagi. Tidak bisakah kamu setidaknya menunjukkan keengganan demi semua waktu kecil berharga yang kita habiskan bersama? Tapi mereka tidak menyadari apa yang dipikirkan Zuo Fan. Pikiran mereka benar-benar dunia yang terpisah satu sama lain. Mereka menganggap ini sebagai perpisahan terakhir sementara Zuo Fan menganggapnya sebagai pengiriman. Dia akan mengantar Xiao Dandan ke tempat yang aman sebelum berlari kembali. Aku hanya seorang pengantar barang, dan akan segera kembali berlari. Final apa? Perpisahan apa? Mari kita kembali. Besok kita memiliki pertarungan sengit di tangan kita. Chu Qingcheng menarik napas dalam-dalam untuk memerintah dalam emosinya kemudian terbang kembali. Para pengawas berada tepat di belakangnya. Malam datang, dan segera kegelapan berganti dengan sinar matahari. Chu Qingcheng berdiri sendirian di kamarnya, memperhatikan gedung megah di luar. Itu adalah tempat di mana pertemuan 100 pil diadakan, dan pertempuran terakhir mereka. Cucu, Iris Overseer melintas di sebelahnya dan mengangguk, semuanya sudah siap. Yang tersisa hanyalah anjing tua itu yang akan datang. Bagus. Mata Chu Qingcheng bersinar dengan tekad, bunga melayang bangunan mungkin jatuh, tetapi anjing tua itu akan ikut runtuh. Darah dibalas darah. Ayo pergi. Sementara itu, Zuo Fan mengendarai kereta sepanjang malam dan sekarang berada 100 mil dari kota bunga melayang. Dia pikir itu sudah cukup, melonggarkan kendali dan melompat turun. Baiklah, kalian pergi. Aku akan kembali. Sayang, tunggu. Xiao Dandan berteriak dari dalam. Kamu tidak bisa kembali. Tidakkah kamu membuat pengorbanan saudari Qingcheng dengan sia-sia? Siapa sayangmu? Jangan berteriak tanpa berpikir. Bukankah Chu Qingcheng tuan bangunan kamu? Murid yang nakal, memanggil saudara perempuannya. Petik 2. Memerah, Xiao Dandan menjawab dengan malu-malu, bukankah karena kamu adalah suamiku? Edifice Lord telah memberikan tangan aku kepada kamu secara pribadi. Jadi, kamu adalah suamiku dalam segala hal. Dan Edifice Lord adalah istrimu juga. Apalagi yang bisa aku lakukan selain menelepon saudara perempuannya? Petik 2. Apa? Kapan Chu Qingcheng menjadi istriku? Zuo Fan terlantar. Menggaruk-garuk kepalanya, Dong Tianba keluar dari kereta dan menghela nafas. Bro, bagaimana kamu begitu lambat di kepala? Kalian berdua begitu dekat di rumah yang rusak itu sehingga bahkan orang buta bisa melihat kalian berdua sudah menikah. Bagaimana tidak? Apa yang dia katakan seharusnya merupakan petunjuk yang cukup jelas. Kemarin, kamu mengunjungi keluarganya, hari ini dia mengunjungi teman-teman kamu. Apalagi yang bisa terjadi jika tidak menunjukkan kepada semua orang bahwa kalian berdua sudah menikah?
Itu tidak mungkin. Aku selalu berpikir dia melihatku sebagai adik laki-lakinya untuk menghidupkan kembali kenangan lama yang hangat. Bagaimana? Zuo Fan tercengang. Dia, iblis yang terus-menerus dengan hidungnya yang selalu berkomplot melawan orang lain, tidak tahu apa-apa antara pria dan wanita. Bahkan jika dia terlibat dalam tindakan seperti itu hanya akan menjadi batu loncatan untuk tujuan yang lebih besar, berpura-pura melalui semuanya. Dia tidak pernah benar-benar mengalami cinta romantis. Xiao Dandan memperhatikan Zuo Fan dengan hati-hati saat dia bergumam, "Kalau begitu sayang, izinkan aku bertanya padamu. Apakah kamu melihat wajahnya? Jangan panggil aku seperti itu." Zuo Fan mengibaskan tangannya yang mendekat dengan kebencian lalu memikirkannya, "Aku punya 2 kali." Maka memang demikian. Edifice Lord belum pernah menikah sebelumnya. Jika seorang pria melihat wajahnya, dia akan membunuhnya atau mengundurkan diri dari tugasnya sebagai Raja Edifice dan menikah dengannya. Xiao Dandan mengangkat alis. Karena suami aman dan terdengar. Itu berbicara tentang keputusan saudari cucu untuk mengakui kamu sebagai seorang suami. Zuo Fan tiba-tiba teringat saat dia melakukan serangan diam-diam ke cucu untuk body jade sapnya, hanya untuk mengambil penutup wajahnya. Dia sangat berkonflik saat itu. Dia ragu-ragu apakah akan membunuhku atau menikahiku? Itu terlalu berbahaya. Jika bukan karena pesona kekanak-kanakan dan ketampananku yang tidak dapat ditolak oleh wanita di bumi hijau yang luas ini, Chu Qingcheng pasti sudah membunuhku sekarang. Hehehe, apa yang bisa aku lakukan? Katakan, aku terlalu bajingan gagah, hanya cocok dengan keberuntunganku? Tunggu, bukankah aku Song Yu sekarang? Kepercayaan diri Zuo Fan mencapai titik terendah. Setidaknya wajah cantik anak itu berguna dan menyelamatkan hidupku. Atau mungkin kepribadianku yang luar biasa yang memenangkan hatinya? Zuo Fan tenggelam dalam delusi. Tapi apa yang tidak dia pertimbangkan adalah di mana tepatnya bagian luar biasa cocok dengan iblis seperti dia. Sayang, jika kamu masih tidak percaya padaku, cincin saudari yang diberikan cucu pasti memegang benda itu. Keraguannya yang terus-menerus menyebabkan Xiao Dandan untuk menentang tugas yang dipercayakan kepadanya oleh Chu Qingcheng. Dia mengeluarkan item di dalam cincin, semua untuk membenarkan posisinya sebagai istrinya. Setelah cahaya redup, 3 hal muncul di depan mata semua orang. Yang pertama adalah jubah hitam yang sudah dilihat Zuo Fan dan yang kedua adalah botol kecil. Dia juga tahu ini mengandung body jade sap. Dia segera menyambarnya, diliputi kegembiraan. Aku telah berlari kemana-mana untuk ini, hanya untuk jatuh dengan mudah di pangkuan aku. Hahaha. Xiao Dandan berkata, body jade sap adalah mahar saudari Qingcheng. Jika kamu menerimanya, maka kamu menerima saudari Qingcheng dan aku. Xiao Dandan tersipu di bagian terakhir. Zuo Fan linglung. Setelah dia mendengar apa yang dia katakan, semua senyum dihapus dari wajahnya. Dia adalah kaisar iblis yang tidak keberatan, tetapi tidak pernah berutang budi. Akan lebih baik jika dia mencurinya. Namun, faktanya tetap bahwa itu diberikan kepadanya oleh seseorang, bersama dengan hadiah gratis yang melekat. Jika dia mengambilnya, maka dia harus menerima hadiahnya. Tapi menerima Xiao Dandan. Hahaha, maaf, tapi kesan pertama yang aku miliki tentang kamu sudah merusaknya untuk aku. Aku tidak akan membawamu. Sekarang dia beralih ke item ketiga. Sepotong kayu dengan tulisan tablet peringatan istri tercinta Chu Qingcheng, tertulis di atasnya. Mata Zuo Fan menyipit dan menangis. Apa ini?
Xiao Dandan menghela nafas. Aku tidak seharusnya memberitahumu ini. Tapi aku pernah mendengar Master menyebutkan bahwa mereka siap untuk jatuh dengan Raja Pil Iblis. Sialan, kamu pikir mereka akan berhasil menyeret kakek tua itu ke bawah ketika mereka bahkan tidak bisa menyembunyikan rencana ini dari seorang murid belaka? Sekelompok wanita bodoh menuju ajal mereka. Zuo Fan menghujani kutukan. Kemudian dia melihat bodi Jade Sap dan mencibir. Hehehe, milikmu benar-benar tidak dan tidak akan berutang budi. Dia mengambil barang-barang itu ke dalam cincinnya dan berlari menuju Drifting Flower City, menghilang dari pandangan. Dong Tianba dan yang lainnya gelisah. Dia adalah orang yang suka bermalas-malasan, tapi tidak bodoh. Jika pengawas dan tuan berada dalam pertarungan sengit, bukankah itu berarti gedung bunga hanyut adalah tempat terburuk saat ini? Apakah Zuo Fan akan keluar hidup-hidup jika dia kembali? Sialan, sayang tidak akan bisa kembali jika dia pergi. Kita harus mengejarnya. Xiao Dandan menangis. Dong Xiaowan juga dengan cemas memperhatikan kakaknya, memohon. Dong Tianba menggertakkan giginya dan memerintahkan, ayo pergi, aku tidak bisa membiarkan saudaraku menghadapi bahaya sendirian lagi. Flowers Arena tingginya lebih dari 100 meter, membentang beberapa kilometer, bangunan terbesar di Drifting Flower City. Disinilah pertemuan 100 pil diadakan. Terbagi menjadi 3 lapisan dalam bentuk melingkar. Lapisan pertama adalah tempat para pesaing bertemu. Itu adalah panggung di mana ribuan kuali tersebar di seluruh lantai. Lapisan kedua adalah untuk klan peringkat kedua dan ketiga yang datang untuk menonton. Lapisan ketiga adalah untuk klan mulia Kekaisaran Tianyu. Lapisan ini menampung teras, yang bertindak sebagai singkatan dari para tamu terhormat dari 7 rumah mulia. Chu Qingcheng dan 2 pengawasnya berdiri di teras tuan rumah, terjauh dari arena. Akar bodi ditempatkan di alas, hadiah dari kompetisi hari ini. Pemenangnya akan mendapat kehormatan untuk melangkah maju dan merebut harta terbesar Drifting Flowers Edifice. Tidak ada yang mau mengakuinya, tetapi mereka jelas tidak lain adalah Vicious Pill King. Apakah semuanya sudah siap? Apakah anjing tua itu memperhatikan? Mata Chu Qingcheng berkilat. Peony Overseer mengangguk. Aku menugaskan orang yang paling aku percayai untuk ini. Panggung itu berisi arai penjara naga. Bahkan anjing tua pun tidak bisa lolos begitu dia masuk. Bagaimana dengan Huang Pu Qingyun? Chu Qingcheng melihat ke tribun timur dengan khawatir. Stand timur juga memiliki penghalang yang ditempatkan. Mereka tidak akan mendapatkan kesempatan untuk campur tangan ketika saatnya tiba. Jadi, kita akhirnya akan menyelesaikan skor dengan anjing tua itu. Kalau begitu aku bisa tenang. Chu Qingcheng menghela nafas, kakak senior, anjing tua ini tidak bisa dianggap enteng. Bahkan jika kita bertiga menyerang bersama, kita mungkin akan membunuhnya, tetapi kita juga akan segera menyerah pada racunnya. Aku tidak keberatan mati, hanya saja saudari senior akan menemani aku. Petik 2. Qingcheng, kamu tidak perlu mengatakannya. Pengawas iris menepuk tangannya, kami telah berjanji pada nenek untuk membantumu tanpa gagal. Karena bangunan bunga melayang akan segera mati, biarkan ia mati dengan keras. Kami akan memberitahu dunia bahwa wanita bukanlah sasaran empuk. Chu Qingcheng tergerak dan meremas tangan mereka. Ketiganya berbagi perasaan yang mendalam satu sama lain. Mengapa pengawas lain belum datang? Chu Qingcheng menganggapnya tidak biasa. 2 lainnya juga bingung. Tiba-tiba,
sebuah suara keriput diikuti oleh sosok-sosok familiar muncul di hadapan mereka. Hahaha, Edifice Lord Chu, apakah kamu mencari mereka mungkin? De mata tiga orang terbelalak kaget. Di belakang Vicious Pilking berdiri 8 wanita dengan warna dan kerudung berbeda di wajah mereka. Mereka tidak lain adalah 8 dari 15 pengawas bangunan Drifting Flowers Edifice. Kedelapan menghindari melihat ketiganya, menundukkan kepala karena malu. Kalian semua. Dia tahu mereka berada di bawah racun Yansong, tetapi tidak pernah berpikir mereka akan berdiri di tempat terbuka di sisi anjing tua itu. Ini adalah pengkhianatan telanjang. Peony Overseer sangat marah dan bahkan tidak dapat menemukan kata-kata untuk diucapkan. Chu Qingcheng meletakkan tangannya di Peony Overseer untuk menenangkan amarahnya. Nadanya datar terhadap 8 wanita. Aku merasakan sakitmu dan aku tidak menyalahkanmu. Aku hanya berharap kamu akan menjaga diri kamu sendiri, meninggalkan tempat yang ditakuti ini sejauh mungkin. Edifice Lord. Kedelapannya terisak-isak tetapi tidak menunjukkan penghargaan mereka atas kata-katanya karena ancaman Vicious Pilking. Tuan bangunan yang lembut. Namun, aku ingin tahu apakah kamu akan menunjukkan kelembutan yang sama kepada mereka. Vicious Pilking mencibir dan bertepuk tangan 3 kali. 5 sosok melintas dan ketiganya memucat. Mereka adalah pengawas lainnya. Dari semua pengawas, semua orang memihak Pilking Hall, kecuali pengawas Peony dan Iris. Mereka masing-masing punya alasan, tapi ini tidak diragukan lagi adalah kekuatan sebenarnya dari Drifting Flowers Edifice yang muncul dengan kekuatan penuh. Chu Qingcheng menggigil dan tidak bisa lagi tenang. Dia tidak menyadari Vicious Pilking begitu teliti dalam melucuti kekuatan mereka. Mereka bahkan tidak punya cara untuk melawan. Pengawas Chunyu, kamu adalah yang tertua di antara kami. Bagaimana bisa kamu? Peony Overseer memelototi salah satu dari 5 orang itu. Orang itu tenang, namun, kekuatan Drifting Flowers Edifice berkurang dan aku hanya bisa mencari keamanan di tempat lain. Aku mendorong kamu untuk menemukan milik kamu sendiri dan tidak melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan. Mendengar kata-katanya yang aneh, Chu Qingcheng tampak ragu pada pengawas Peony. Pengawas Peony menggigit bibirnya, dipenuhi dengan penyesalan dan kesedihan. Maafkan aku, Qingcheng. Aku telah mempercayakan hal itu padanya. Aku pikir dia masih bisa dipercaya, tapi... Chu Qingcheng gemetar dan tubuhnya bergoyang. Keputusasaan menelan matanya. Dia tahu apa yang dimaksud pengawas Peony, susunan untuk melawan Vicious Pilking ketika dia mendapatkan body root. Yang ditugaskan dengan itu ternyata pengkhianat. Jelas Raja Pil Vicious mengetahui rahasia semua rencana mereka. Kesempatan terakhir mereka untuk mengakhiri anjing tua ini telah gagal. Hehehe, aku sudah memberitahumu. Drifting Flowers Edifice berada di bawah kendali penuh aku. Semua usahamu tidak ada gunanya. Mengapa tidak menghindarkan diri kamu dari cobaan itu? Raja Pil jahat terkekeh dan melambaikan tangannya. Suara gemerincing bergema saat batu roh berkilauan mendarat di kaki mereka. Merekalah yang akan digunakan untuk arai penjara naga. Ngomong-ngomong, aku juga berhasil membuka penghalang di tribun timur. Kita tidak dapat meminta Tuan Muda kedua menonton pertemuan 100 pil dari balik penghalang, sekarang bukan? Kamu sudah sangat kasar pada Regent Estate, hahaha. Raja Pil Vicious menuruni tangga sambil tertawa. Dengan pengawas pengkhianat tidak punya pilihan selain mengikuti dengan kepala tertunduk. Hal ini membuat semua penonton ternganga. Mengapa 13 pengawas mengikuti Vicious Pilking?
Setiap orang dengan otak akan tahu bahwa gedung bunga melayang sekarang telah kehilangan sebagian besar kekuatan mereka. Hahaha, Lord Chu, lihat bagaimana aku mengambil harta berharga kamu melalui cara yang sah. Vicious Pilking tertawa di bagian bawah tangga. Mata Chu Qingcheng terasa seperti berada dalam kabut. Dia mengepalkan tinjunya begitu keras sehingga darah merah mengalir. Pengawas peoni diliputi rasa bersalah saat air mata mengalir tanpa hambatan. Qingcheng, pukul aku. Ini semua salahku karena merusak segalanya. Pengawas peoni, bagaimana kamu bisa begitu bingung untuk memberitahu orang lain tentang rencana kita? Chu Qingcheng berdiri di sana membeku. Rasanya seperti langit runtuh, hatinya berkeping-keping. Pengawas Iris mengirim tatapan mencela kepada pengawas peoni dan menghela nafas. Apa gunanya menunjuk jari ketika masalah itu selesai? Vicious Pilking meraih kemenangan dengan cara yang paling antiklimaks. Yang tersisa hanyalah menunggunya untuk berdiri dan mengklaim hadiahnya. Anjing tua Yansong, jangan berpikir semudah itu mengambil harta kita. Suara teriakan bergema dan Yansong hanya melihat ketertawa terbahak-bahak. Aku ingin tahu siapa itu, tapi kemudian aku melihat itu hanya kamu, nenek tua. Itu adalah alkemis terbaik Drifting Flowers Edifice, Bibi Tao. Bibi Tao melintas di samping Chu Qingcheng dan berkata, "Gadis, jangan menangis. Kita belum kalah." Kosong kata-kata. Ketika aku terakhir melihat kamu 2 dekade yang lalu, kamu hanyalah seorang alkemis kelas 6, sedangkan aku kelas 7. Setelah sekian lama, kamu masih akan kekurangan keterampilan aku bahkan jika kamu dapat memperbaiki pil kelas 7. Itu masih harus dilihat. Waktu bisa mengubah apapun. Jangan berpikir kamu akan mendekati akar bodi bersamaku. Raja Pil Iblis mengejek, perempuan tua, tunjukkan padaku jika bertahun-tahun itu membantu. Vicious Pilking menjentikkan lengan bajunya dan pergi bersama rombongannya. Chu Qingcheng memandang Bibi Tao dengan harapan, "Bibi Tao, bisakah kamu benar-benar menang?" Bibi Tao menghela nafas sedih. Sebelumnya semangat melemah. "Gadis bodoh, aku hanya berpura-pura." The Vicious Pilking memang alkemis terbaik di Tianyu. Petik 2. Kau mengatakan kami putus asa kalau begitu. Mata Chu Qingcheng sekarang mati, dengan nyala api terakhir dari harapan padam. Bibi Tao merasa sedih ketika dia berbicara. Mungkin bukan itu masalahnya. Terlepas dari seberapa kuat seorang alkemis, gagal dalam pemurnian berbicara lebih keras. Jika seorang alkemis terganggu di pertengahan pemurnian, maka pil itu kemungkinan besar akan berakhir dengan kegagalan. Bahkan Vicious Pilking dengan pengalaman pemurnian selama puluhan tahun tidak dapat lolos dari kesulitan seperti itu. Maksudmu masih ada harapan? Mata Chu Qingcheng berbinar. Begitu juga dengan 2 pengawas lainnya. Hati Bibi Tao tidak tahan melihat mata murni mereka, tetapi memaksakan anggukan. Meskipun dia tahu pengalaman puluhan tahun Vicious Pilking membuatnya memiliki pikiran yang mantap. Bagaimana dia bisa membuat kesalahan mendasar seperti itu? Jika dia gagal 10 kali dalam pemurnian, Vicious Pilking mungkin tidak akan pernah gagal sekalipun. Menghela nafas, Bibi Tao menyeret tubuhnya menuruni tangga. Aku akan bersiap. Jangan berkecil hati, kita masih punya kesempatan. Yang bisa dilakukan senior ini hanyalah memberikan kata-kata penghiburan kepada para wanita muda ini, bahkan jika dia sendiri tidak mempercayainya. Kata-katanya memiliki efek yang diinginkan dan Chu Qingcheng tampak lebih hidup. Ketiganya memperhatikan Bibi Tao dengan harapan. Namun,
Harapan terakhir mereka adalah seorang wanita tua yang berjalan menuju kematian sementara juga memiliki satu kaki di kuburan.